Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Indah Wardani. Saya CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Turen. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.2 sesuai dengan rencana 4P pada koneksi antar materi. Saya melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud profil pelajar Pancasila. Aksi nyata modul 1.2 yang saya lakukan adalah melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran supaya mengetahui minat dan bakat peserta didik sesuai gaya belajar masing-masing, di mana gaya belajar peserta didik dibagi menjadi 3, yaitu auditori, visual, dan juga kinestetik. Kegiatan yang saya lakukan pada gaya belajar auditori adalah mereka belajar dengan menggunakan suara atau MP3. Untuk gaya belajar visual, saya meminta peserta didik untuk membaca cerita yang sudah saya sediakan. Untuk gaya belajar kinestetik, peserta didik saya minta belajar dengan menggunakan video pembelajaran. Kemudian dari 3 gaya belajar yang sudah saya siapkan tersebut, peserta didik membuat tugas sesuai dengan gaya belajarnya. Gaya belajar kinestetik membuat video. Untuk gaya belajar auditori, mereka membuat rekaman suara dan juga musik. Untuk gaya belajar visual, mereka membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva dan juga membuat miniatur rumah adat. Dari aksi nyata modul 1.2, refleksi 4P yang saya rasakan adalah yang pertama, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapatkan cahaya setelah berjalan di sebuah ruangan remang-remang, di mana materi modul 1.1 dan 1.2 membuka kesadaran saya tentang pendidikan yang berpihak pada siswa. Saya kadang berpikir, mengapa tidak sejak dulu saya mendapatkan materi pada modul 1.1 dan juga 1.2. Kemudian ide yang muncul adalah saya harus menggunakan teknologi dalam pembelajaran, di mana zaman sekarang teknologi sudah sangat mudah diakses. Menulis di papan tulis mungkin bisa diganti dengan menggunakan gadget, supaya murid juga lebih bersemangat belajar di kelas. Materi pembelajaran textbook juga bisa diubah ke dalam audiovisual. Guru bisa memperlihatkan video penjelasan dari internet tentang materi yang sedang dipelajari. Dengan menyajikan pembelajaran dengan bantuan teknologi, maka penjelasan akan menjadi semakin menarik dan tidak membosankan bagi murid. Fokus murid akan menjadi lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Teknologi juga membuat pembelajaran semakin menyenangkan serta memudahkan siswa dan guru berinteraksi dalam melakukan proses pembelajaran. Sangat disayangkan jika kalian tidak memanfaatkan teknologi. Pembelajaran yang saya dapat setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 adalah sebelum momen ini terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia itu seperti tabula rasa, yakni kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun, sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar. Karena sesuai dengan pemikiran KHD, bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka seperti kertas yang sudah bergaris, tetapi garisnya masih samar-samar. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkannya menjadi lebih jelas. Saya dulu juga berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Namun, sekarang saya berpikir dalam proses pembelajaran, kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa, sehingga proses pembelajaran akan berpihak kepada siswa. Dampak positif yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 adalah murid menjadi lebih bersemangat mengikuti pembelajaran saya. Saya juga bisa meningkatkan kompetensi sebagai guru. Terima kasih, semoga aksi nyata saya ini bisa menginspirasi. Salam guru penggerak.